Kelenteng En An Kiong didirikan pada tahun 1825 oleh Lieutenant Kui Sam Hwai. Kelenteng ini merupakan salah satu bangunan tertua di kota Malang. Bahkan, kelenteng ini juga telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya, seperti yang diterangkan dalam situs resmi Pamkot Malang. Kelenteng En An Kiong dibangun dalam dua periode. Bangunan pertama yakni ruangan tengah yang dibangun pada 1825. Sementara bangunan lainnya dibangun pada tahun 1895 hingga 1934. Kelenteng yang berada di Jalan Laksamana Mata Dinata nomor 1 ini masih berdiri kokoh. Tak disangka usianya hampir 2 abad atau 198 tahun. Makna dibalik nama En An Kiong, kelenteng tersebut diberi nama En An Kiong bukan tanpa alasan. Namun, ada makna dibalik nama tersebut. Makna dari En An Kiong yakni istana keselamatan dalam keabadian Tuhan dan merupakan persembahan kepada Dewa Bumi. Sama dengan kelenteng Sanggar Agung di Surabaya, En An Kiong juga merupakan kelenteng Tridharma atau sebagai tempat ibadah 3 ajaran yakni Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Kelenteng En An Kiong memiliki ciri khas yaitu warna bangunan yang didominasi warna merah dan kuning. Warna merah memiliki makna kehidupan, kebahagiaan, dan keberanian. Sedangkan warna kuning memiliki makna keagungan. Lalu ada ornamen naga yang merupakan simbol dari keperkasaan. Hingga saat ini, hampir 90% struktur bangunan dan ornamen di kelenteng En An Kiong masih terjaga keasliannya, termasuk tiang-tiang yang masih kokoh sejak awal berdiri. Ada banyak ritual keagamaan yang dapat kalian lihat di sini. Setiap bulan 7 tanggal 15 dinamakan bulan lunar. Kerap kali melakukan tradisi sedekah bumi. Pada waktu tersebut di Cina terjadi paceklik hebat, sehingga tradisi itu sebagai bentuk doa agar bumi tidak terjadi paceklik. Sedangkan bumi berupa pembagian sembako kepada masyarakat. Sedangkan saat Cap Gome, biasanya masyarakat dapat menyantap hidangan secara gratis di kelenteng En An Kiong. Hidangan yang disajikan seperti lontong, ayam, telur, dan sayur. Gak heran pula saat Imlek juga ada tradisi dan upacara keagamaan yang meriah untuk merayakannya. Di sini juga terdapat area khusus untuk melihat pertunjukan wayang potehi. Kesenian khas Cina ini terbuat dari kain dan digerakkan menggunakan tangan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang kelenteng En An Kiong di Malang? Kelenteng tertua ini gak hanya menjadi tempat ibadah bagi 3 agama berbeda, tapi juga destinasi wisata religi serta budaya.
Kami langsung diarahkan ke ruang sembahyang yang terletak di teras bangunan utama kelenteng. Sebuah meja altar dengan papan bertulis Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dengan dupa, 3 piring berisi buah-buahan, dan beberapa lembar kertas kuning. Beberapa waktu kemudian, baru saya ketahui kalau lembaran-lembaran gunting itu adalah uang kertas atau cijian yang digunakan untuk mengirim uang kepada leluhur. Kami langsung diarahkan ke ruang sembahyang yang terletak di teras bangunan utama kelenteng. Sebuah meja altar dengan papan bertulis Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkapi dengan dupa, 3 piring berisi buah-buahan, dan beberapa lembar kertas kuning. Beberapa waktu kemudian, baru saya ketahui kalau lembaran-lembaran kuning itu adalah uang kertas atau cijian yang digunakan untuk mengirim uang kepada leluhur. Kami menuju altar yang terdapat patung Dewa Bumi. Inilah ruang sembahyang utama. Dibanding altar di depan, tentu saja ruang altar utama ini dipenuhi dengan berbagai ornamen mewah yang didominasi warna merah. Sementara bagian dinding terdapat 46 gambar. Gambar-gambar tersebut bercerita tentang seseorang anak yang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kami akan memasuki ruangan aula.
Nah, di aula ini adalah tempat pertunjukan barongsai. Barongsai ini biasanya diadakan saat Imlek. Di sini juga ada yang dinamakan terapi, seperti terapi telinga atau terapi mulut, bisa dilakukan di aula ini. Yang kami masuki adalah ruang ibadah kepada Dewi Kuan Im. Di ruang ini, Pak Rudi menjelaskan tentang Jiamsi. Jiamsi adalah sebuah ritual untuk meminta petunjuk. Dahulu, orang-orang Tionghoa melakukan ritual Jiamsi untuk meminta petunjuk terkait kehidupan. Salah satunya meminta petunjuk sewaktu sakit. Lalu, cara mempraktikkan Jiamsi adalah tangannya meraih 2 bilah kayu di meja lalu dilempar. Agar proses Jiamsi masih berlanjut, syarat kedua, bilah kayu tersebut harus dalam posisi terlungkup dan terbuka. Ini menggambarkan posisi yin dan yang. Pemohon diberi kesempatan sebanyak 3 kali untuk melempar bilah kayu. Jika kedua bilah kayu itu tidak menggambarkan posisi yin dan yang, maka pemohon tidak bisa meneruskan Jiamsi dan baru bisa melakukannya kembali setelah jeda beberapa hari.